Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua bisa hadir dalam kuliah online. Kali ini kita akan belajar mengenai program Pascal perulangan. Jadi kalau yang pertemuan ketiga kemarin kita belajar mengenai elemen-elemen program Pascal. Kemudian kita belajar mengenai program Pascal input dan output. Nah, kali ini belajar mengenai program Pascal perulangan. Jadi yang sudah saya berikan kemarin di e-learning, ini kan sudah saya berikan cara-cara atau langkah-langkah untuk mengcompile Pascal ke Visual Studio Code. Jadi dengan mengcompile Pascal ke Visual Studio Code atau VS Code, itu kalian akan mempermudah kalian untuk merunning program dan melihat outputnya. Jadi yang seperti kita diskusikan kemarin, kita inginnya itu kan kita merunning program. Jadi kita runningnya di atas, kemudian di bawahnya ada outputnya. Jadi nggak buka tutup seperti ketika kita menggunakan Pascal ya. Oke. Jadi saya harap Anda semua sudah mengcompile Pascal ke VS Code. Oke, capaian pembelajaran untuk pertemuan keempat adalah mahasiswa mampu menyusun program Pascal sederhana yang memuat perulangan. Perulangan pada Pascal atau perulangan, yaitu looping dalam bahasa Inggris, adalah konsep pemrograman di mana kita mengulang baris program beberapa kali. Beberapa kali di sini bisa dikatakan tidak terbatas selama komputer masih bisa mengolahnya. Struktur perulangan program Pascal. Jadi struktur perulangannya atau loopnya merupakan instruksi program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah. Pada bahasa pemrograman Pascal terdapat beberapa struktur perulangan yang dapat digunakan, antara lain for do, while do, repeat until. Berikut adalah flowchart dari perulangan for do, dapat dilihat pada gambar berikut ini. Jadi di sini ada statement, kemudian di sini ada perintah for-nya, ada variabel control, kemudian dimasukkan nilai awalnya, kemudian ada to, ini ada down to, kemudian dimasukkan nilai akhirnya, kemudian do, dilaksanakannya, kemudian statementnya seperti apa, kemudian ada hasilnya atau outputnya ya. Kemudian perulangan for do dibagi menjadi dua. Nah, yang tadi ya, for to do dan for don't to do. Oke, kita ke for to do terlebih dahulu. Jadi bentuk umum penulisan perulangan for to do adalah sebagai berikut, yaitu di sini selalu dituliskan for, kemudian ada variabel counter, kemudian ada to, kemudian do. Jangan lupa selalu diawali dengan begin, kemudian statement, kemudian di end. Cuman bedanya end-nya di sini tidak pakai titik ya, karena bukan berakhir. Jadi nanti ada end lagi. Jadi kalau yang sudah terakhir baru pakai end titik ya. Sebagai contoh pertama, dibuat 1000 teks Halo Surabaya. Berikut kode programnya. Nah ini karena saya sudah mengcompile Pascal to Visual Studio Code, maka kita langsung coba saja di VS Code-nya. Oke. Nah ini ya, kayak tadi ya, penulisannya adalah for, kemudian variabel counternya i, kemudian to, kemudian do, kemudian begin, kemudian di sini statementnya apa, kemudian di sini end ya. Ini ya end, tapi tidak pakai titik, tapi titik koma, kemudian read ln menampilkan
outputnya, kemudian N, baru di sini titik. Oke, kita langsung coba. Di copy dulu. Ingat VS Code itu dia nggak mau kalau kita copy langsung dari, misalkan dari PPT, kemudian dari Word, itu dia nggak mau. Jadi kita harus copy dulu ke copy paste, maksudnya kita harus copy paste dulu ke Notepad ya. Copy paste di sini. Kemudian kita buka ini saya coba kemarin ya. Saya close saja. Kita new aja. Jangan lupa di sini dicari bahasa atau Pascal. Nah, kemudian di sini di copy paste dari Notepad ya. Paste. Oke, kemudian kita running. Oh, nah ini ada 1000 ya. Cuman kalian kan juga pasti nggak akan percaya kalau ini ada 1000 Halo Surabaya. Karena apa? Karena outputnya ini memang 1000, cuman layar di Pascalnya itu nggak memuat sampai 1000. Jadi dia di atasnya ini masih ada Halo Surabayanya. Tapi dia ini yang memuat yang terakhir. Kemudian yang ini Pascal ini untuk yang memuat output yang Halo Surabayanya, khusus Halo Surabaya aja. Dia hanya memuat layarnya sekian saja. Walaupun di ke atas kan gini dia nggak ada Halo Surabayanya. Cuman ya dia apa tuh namanya, maksudnya yang ininya ya, Halo Surabayanya ini. Ini output yang sudah saya running ya, yang sebelumnya. Jadi layarnya hanya sekian. Tapi kalau jangan khawatir, nah ini ada program lagi. Kalau Anda ingin penasaran, benar nggak sih jumlahnya 1000, ya kan? Nah, kita juga bisa cek menggunakan perintah for to do-nya. Nah, ini ya di bagian var, saya membuat variabel i dengan tipe data integer. Variabel i digunakan sebagai variabel counter, ya. Jadi variabel counter ini yang sering digunakan adalah i, j, k ya. Yang untuk looping itu biasanya digunakan, untuk looping ini biasanya variabel i, j, k ya, sering digunakan. Nah, untuk membuat perulangan sebanyak 1000 kali digunakan perintah for i. Ini variabel counter 1 to 1000 do. Jadi untuk variabel i dijalankan perulangan mulai dari 1 sampai 1000. Nah, ini tadi ya outputnya ya, sudah saya running tadi ya. Oke. Kemudian untuk karena tadi kan keterbatasan layarnya ya, sehingga hanya tampil sekian saja. Tapi kalau kita ingin tahu benar nggak sih ini jumlahnya ada 1000 ya, nah kita bisa pakai program for to do juga, for do-nya juga dengan menggunakan variabel counternya ya. Disematkan ininya, apa itu nama kalimat Halo Surabayanya. Jadi ini seperti ini perintahnya. var i tadi kan, kalau yang tadi kan begin, kemudian Halo Surabaya ya, begin Halo Surabaya, kemudian n, i-nya itu Halo Surabaya ya, i-nya ya, i integer, kemudian 1 sampai 1000 begin Halo Surabaya. Kemudian, nah ini Halo Surabaya ke, nah return, kemudian i-nya di sini. Jadi nanti akan tampilannya Halo Surabaya ke 1 sampai 1000 ya. Maaf agak batuk ya. Jadi ini kita copy. Jangan lupa kita harus kopas dulu di Notepad ya, karena dia hanya mau bacanya di Notepad. Kita buka juga, kita pilih file, new file, kemudian jangan lupa pilih bahasa pemrogramannya pas, kemudian paste. Oke, sama ya.
Nah, ini kita running. Oke ya. Jadi ada 1000 ya. 1000 di sini. Nah, kalau kita ke atasin gini ya dia tampil yang output yang tadi ya. Cuman layar yang tampilan yang kita buat ini dia hanya menampilkan segini aja. Jadi nggak bisa banyak gitu ya. Oke, ini kita sudah coba. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini tadi ya tampilannya ya. Halo Surabaya ke 9989 sampai 999 sampai 1000. Oke. Jadi ini write Halo Surabaya ke I, artinya ingin menampilkan Halo Surabaya ke 1, Halo Surabaya ke 2, ke 3 sampai dengan ke 1000. Oke, lalu kita lanjut ke for to do untuk perkalian. Nah, kita bisa gunakan untuk perkalian juga. Jadi ini membuat kode program yang merupakan daftar perkalian dari perkalian 8 ya, perkalian 8, dari perkalian 8 kali 1 sampai perkalian 8 kali 10. Kita juga bisa menggunakan variabel counter I agar setiap perkalian naik dari 1 hingga 10. Berikut kode programnya. Oke, kita coba saja langsung perkaliannya. Jadi ini artinya apa? Ini artinya kita ingin menampilkan perkalian 8 dengan perkalian 8 kali 1 sampai dengan 8 kali 10. Jangan lupa selalu dipaste di notepad, kemudian kita copy lagi. Ini karena sudah saya simpan ya, jadi ini bisa saya close biar nggak banyak. Oke, kemudian new file, jangan lupa ini pas. Nah, kayak gini. Ini di di VS Code di VS Code ini ya. Di VS Code ini, kalau dia ada yang salah, jadi salah tanda ya, yang bukan perintahnya, maka dia akan seperti ini kelihatannya. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi kita bisa copy juga bisa, atau kita bisa ganti menjadi tanda kutip ya. Jadi dia tadi nggak ngenali tanda apa ya. Jadi kalau dia sudah warnanya seperti ini, berarti dia sudah sesuai dengan perintahnya ya. Oke, kita bisa running. Oke ya. Hasilnya perkalian 8, dari perkalian 8 kali 1, 8 kali 2 sampai dengan 8 kali 10, yaitu 80. Oke, ini sudah ya runningnya ya. Lalu kemudian kita juga, nah ini kita juga ingin modifikasi suatu perkalian. Jadi kalau yang tadi kan perkaliannya 8 kali 1, kemudian kita tentukan ya 8 kali 1. Nah, kalau yang berikut ini kita ingin input angkanya ya, angkanya. Jadi kita bisa input angka 2, bisa bisa input angka 5, angka 9 ya, angka 14 ya, tergantung usernya mau perkalian berapa. Nah, ini kita modifikasi. Jadi perintah modifikasinya seperti ini. Jadi ini inputnya, ingat input kemarin pakai read ln ya. Ya, ini inputnya. Jadi di sini programnya ya. Write, kemudian kalau ingin tampil di sebelahnya ya ini write, kemudian ini read ln, kemudian ini angka ya. Angka di sini ini sebuah variabel ya. I dan angka adalah integer. Oke, kita coba saja langsung.
Jangan lupa selalu di notepad. Setelah di copy paste di notepad, kemudian baru pindah di sininya ya. Ini juga sudah saya simpan. Jangan lupa nyimpannya sama ya. Seperti file, new file. Oke, kita paste di sini. Nah, ini dia ada salah lagi. Berarti kita perlu seperti ini. Ini dari sini ada yang salah ya. Jadi dia sudah langsung menunjukkan VS Code-nya. Jadi dia minta tanda kutipnya yang salah ya. Oke, dia langsung jadi seperti ini. Kita lurusin aja supaya nanti hasilnya itu di tengah-tengah ya. Oke, seperti ini. Oke, kita running. Nggak ada yang salah lagi, dia nggak nunjukin salah. Di running. Nah, oke. Tampilannya seperti ini. Input perkalian yang diinginkan. Supaya sesuai sama yang di materi, maka saya inputkan angka 9 ya. Nah, jadinya seperti ini. Perkalian 9. Kalau kita running lagi, nah kita running lagi, mau input angka berapa? 14 ya, jadi perkalian 14 ya, dan seterusnya ya. Oke, ini sudah. Kemudian, ini outputnya ya. Kemudian for to do untuk angka negatif, bisa nggak ya untuk angka negatif? Nah, kita coba saja ya. Kalau angka negatif, kalau kita mau menuju ke positif, ya kan ya harus dari besar ke yang kecil ya, karena ini negatif ya. Oke, kita coba saja tadi perintahnya. Di sini copy, kemudian file, new file, paste di sini. Oke, ini ya programnya ya, yang untuk angka negatif ya. Oke, di running. Nah, ini ya, dia jalan dari min 25 sampai dengan min 10 ya. Jadi ini hasilnya. Kemudian kita juga bertanya, kalau dari besar, dari negatif, maksudnya dari angka besar ke angka yang kecil dia bisa. Nah, berarti dia juga bisa untuk perulangan mundur gitu ya. Bisa nggak ya? Nah, ini kita coba Pascal for to do untuk perulangan mundur. Apakah bisa? Nah, apakah bisa ya? Nah, kita coba. Jadi ini mundur dari 10 ke 1 ya, perulangan mundur dari 10 ke 1. Jangan lupa selalu pas. Sorry. Pas, klik Pascal, kemudian paste di sini. Oke, bisa nggak ya? Kok nggak ada apa-apa, nggak ada hasilnya. Nah, berarti untuk for to do, untuk perintah for do, ini dia nggak bisa untuk perulangan mundur ya. Jadi ada perintah lagi kalau mau menghitung secara mundur. Perintahnya adalah format dengan for don't to do. Jadi for don't to do.
Penulisannya bentuk umumnya yaitu for, hampir sama ya dengan for do tadi ya. For variable counter, kemudian ini nilai awalnya, cuman ini di sini down to ya, nilai akhir, kemudian do, begin, ingat di sini statement, kemudian di sini end. Untuk membuat perulangan mundur sebanyak 10 kali digunakan perintah for i 10 down to 1. Jadi ini untuk variabel i akan dijalankan perulangan mundur mulai dari 10 hingga 1. Kita coba saja. Oh, jangan lupa selalu di paste di notepad, kemudian di copy, new file, sini jangan lupa paste. Tadi saya udah ini belum ya, pas ya. Paste, kemudian kita running. Oke ya. Jadi di sini untuk perulangan mundur, jadi ini menggunakan for down to do. Nah nanti untuk modifikasinya, perintah-perintah modifikasinya kalian bisa memodifikasi sendiri ya, nanti dilihat tugas praktikumnya. Oke, kalau mau simpan di sini seperti biasa, seperti kita menyimpan di Notepad++ yang kemarin ya. Jadi kita bisa save as, kemudian saya inginnya jangan panjang-panjang, karena nanti kalau kita buka di Pascal itu dia kalau kepanjangan dia hanya membaca ini aja ya. Jadi kayak for do loop 3 gini, dia hanya baca sampai for do loop, jadi nggak kelihatan sampingnya, walaupun kita coba untuk ke samping-samping ini nggak bisa. Jadi namanya yang singkat-singkat aja. Save. Oh ya, kalau kalian setelah save tadi kan ketika kita copy paste ya dari notepad, kemudian dari notepad ke VS Code, dia kan bisa running ya, bisa running. Tapi ketika kita simpan ke file path, walaupun itu sudah di direktorinya, di direktori Pascal, itu dia nggak akan running, nggak mau running ya di awal-awal. Jadi solusinya ketika kalian sudah menyimpan menjadi loop 6 ini ya, loop 6 ini ya, kalian hanya running cukup, misalkan sudah disimpan semuanya jadi loop 1, loop 2, loop 3, loop 4, loop 5, loop 6. Kemudian kalian hanya butuh untuk running satu program saja di Pascalnya, supaya dia kayak connect gitu ya sama VS Code-nya. Jadi akhirnya dia mau membaca perintahnya. Oke, kalau setelah ini kita buka ya Pascalnya. Nah, kita open. Nah, kayak gini. Program for do. Tadi kan for do loop ya. Nah, kalau ini kita misalkan tulis program for do. Nah, ini kita kesampingan gini dia nggak bisa, nggak mau. Jadi for do loop 1, for do. Jadi dia hanya baca sampai sekian. Kalau mau tahu ini 1, 2, 3 atau berapa, 4, 5, 6 ya harus klik dulu di sini baru kelihatan. Oh, ini for do loop 1. Oh, ini for do loop 2 dan seterusnya. Kemudian tadi kan sudah loop 6, kita open. Nah, save di loop 6. Kemudian kita running.
Oke. Tinggal running satu program saja yang sudah kalian simpan dari VS Code. Baru nanti dia akan bisa running lagi di VS Code-nya. Jadi kalau yang hanya dari Notepad tadi dia bisa, tapi ketika di save dalam bentuk pas, walaupun sudah di direktorinya, dia nggak akan mau running. Dia akan keterangannya seperti compile is not success ya. Compile is not success. Jadi dia mintanya harus di running dulu, cuman satu aja yang sudah kalian simpan, kalian running di Pascal, kemudian dia akan kayak connect gitu di VS Pascalnya, di VS maksud saya di VS Code-nya akan running secara otomatis ya. Oke, sekian untuk materi for do. Untuk materi program Pascal perulangan. Jadi capaian pembelajaran di sini Anda diharapkan mampu ya, ini ya, mampu menyusun program Pascal sederhana yang memuat perulangan. Nah, di sini hanya sampai for do atau for to do dengan for don't to do. Kalau tadi for to do-nya sudah banyak diberikan running contoh-contoh program dengan modifikasinya. Nanti tugas praktikumnya Anda juga harus bisa memodifikasi program for don't to do-nya ke running program yang telah dimodifikasi. Itu nanti tugas praktikumnya. Namun tugas yang pertama adalah Anda harus berhasil mengcompile Pascal ke VS Code-nya. Setelah itu Anda bisa bebas untuk mencoba-coba semua program yang sudah ada di Handout ya. Nah, itu Anda tinggal di running saja. Tapi nanti ada tugas praktikum lainnya. Oke, semoga bisa dipahami dari materi perkuliahan kali ini mengenai program Pascal perulangan. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.